Pemirsa, Gunung Merapi pagi tadi kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Awan panas dan guguran lava pijar terekam kamera CCTV BPPTKG Yogyakarta. Awan panas dan lava pijar terpantau melalui kamera CCTV BPPTKG Yogyakarta Minggu pagi tadi. Luncuran awan panas selama 222 detik ini mampu mencapai jarak 3 km ke barat daya atau arah Kali Bebeng. Dari pukul 00 hingga 9 tadi, luncuran awan panas terjadi lebih dari 5 kali. Semburan awan panas juga menimbulkan kolom asap setinggi 800 meter sehingga memicu hujan abu tipis di sekitar lereng Gunung Merapi. Guguran lava pijar juga terjadi hingga 27 kali ke arah barat daya. Meski demikian, status Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. 9 orang remaja yang berkumpul saat PPKM ditangkap polisi. Saat penggeledahan, polisi menemukan 1,5 kilogram ganja. Ambil sendiri. Tim Reskrim Polsek Metro Matraman mengungkap pengedar ganja berawal dari razia kerumunan di Hutan Kayu, Jakarta Timur. Mau lihat sendiri, Pak. 9 orang awal dibubarkan karena berkerumun saat PPKM level 4. Namun ternyata beberapa di antara mereka sedang mengonsumsi ganja. Ketika pengembangan dan penggeledahan rumah salah seorang yang dicurigai sebagai pengedar, polisi menemukan 1,5 kilogram ganja. Nah, kita jumpai anak-anak yang sedang berkerumun, kita datangin, karena kan tidak boleh berkerumun, apalagi mereka tampak sambil minum. Ternyata kami cek, kita dapatkan ada yang sedang memakai ganja. Itu kami lanjut, kita kembangkan dengan anggota mengarah ke Bandar Besar. Seluruh remaja berikut barang bukti kini diperiksa intensif di Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang gadis di Pacitan, Jawa Timur ditemukan tewas setelah hilang selama 2 hari. Korban diduga dibunuh oleh saudara angkatnya. Inilah video amatir proses evakuasi jenazah gadis berusia 20 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad ditemukan di hutan sekitar pantai Patokoang, Tamperan, Pacitan. Lokasi ini cukup terjal sehingga sempat menyulitkan proses evakuasi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka benturan di bagian kepala korban. Korban diketahui bernama Dewi Sukma Anjani, warga desa Nawangan, Pacitan. Setelah diotopsi, keluarga langsung memakamkan jenazah korban. Korban diduga dibunuh oleh saudara angkatnya. Dugaan ini terbukti saat pelaku yang sempat kabur ke Subang, Jawa Barat menyerahkan diri ke Polsek Subang. Itu di malam harinya jam 7 itu ibunya Ervan itu ditelepon dari Polsek Subang. Yang namanya Evan ini menyerahkan diri di Polsek Subang. Pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Pacitan. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif pembunuhan sadis ini. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang suami di Lampung Tengah, Lampung tega menyiram istri dan anaknya dengan air keras hingga terluka parah. Sang suami kesal karena menduga istrinya berselingkuh. Mahran Andi, warga Lampung Tengah, Lampung tak berkutik saat berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena menyiram istri dan anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dengan air keras. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir truk melakukan aksinya sepulang bekerja saat kedua korban sedang tertidur lelap. Pelaku mengaku kesal lantaran istrinya diduga telah berselingkuh. Kita tim istri. Terus istrinya ngapain? Ya, keluar dari hotel itu saya lihat. Terus kita ngelakuin apa itu? Ya, saya dendam lah, sakit hati. Saya kerja kan supir. Siang pulang malam, malam pulang siang, kerja buat dia. Kode tega nyemperin saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Lampung Tengah Lampung, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Seorang penata rias di Cilegon mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat diguyur minyak goreng mendidih oleh sang pacar. Pasca kejadian, pelaku menggasak harta benda korban. Niki, seorang waria asal Citangkil, Cilegon, Banten, disiram minyak goreng mendidih oleh SL, kekasihnya. Penyiraman terjadi Kamis lalu di salon kecantikan miliknya. Saat Niki berteriak kesakitan, SL menggasak harta benda milik korban berupa handphone, tas, dompet, kalung emas, serta sepeda motor. Menurut orang tua korban, sebelumnya pelaku merupakan seorang warga Lampung yang menganggur. Namun pelaku dan korban merintis salon kecantikan bersama-sama. Kalau menurut dapat dikasih biar aja. Hukuman setimpal gitu Pak ya? Iya, hukuman setimpal. Karena kan ya anak saya. Diketahui korban merupakan anak sulung yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun setelah kejadian ini, keluarga mengaku kesulitan ekonomi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara tertangkap saat tengah pesta narkoba. Kelimanya terjaring razia PPKM di sebuah tempat karaoke bersama 7 wanita pemandu lagu. Inilah detik saat 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara terjaring razia PPKM. 5 anggota DPRD beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Saiko Pas Asahan. Dalam razia, polisi juga mengamankan narkotika jenis ekstasi. Polisi pun langsung melakukan tes urin. Hasilnya, 5 anggota DPRD tersebut positif mengkonsumsi narkoba. Oke, tes urin terhadap ke-5 anggota DPR ini apakah positif atau negatif, Pak? Positif. Kelimanya positif, Pak. Dari 17 positif semua itu, Pak? Tidak. Tidak ya? Berapa orang, Pak? Ada 2 orang tidak positif. Ketua DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara yang mendatangi Mapolres Asahan membenarkan bahwa 5 orang yang terjaring razia merupakan anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. 2 dari 5 anggota DPRD yang terjaring razia merupakan pimpinan fraksi dan ketua partai. Di antaranya Ketua Fraksi Hanura dan Ketua DPC P3 Labuan Batu Utara. Sementara 3 lainnya masing-masing merupakan anggota fraksi Partai Demokrat, PAN, dan Hanura. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat P3 memecat Ketua DPC Labuan Batu Utara, Ali Borkat, yang terjaring razia dan dinyatakan positif narkoba. Positif narkoba dari hasil tes urin, tentu kami dari P3 sangat prihatin. Harusnya di era pandemi seperti ini, di era PPKM, selaku wakil rakyat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini tidak melanggar aturan, apalagi sampai melanggar ketentuan hukum dengan melakukan pesta narkoba sebagaimana temuan dari kepolisian. Tentu sesuai dengan ADART partai bahwa setiap kader yang tersangkut kasus narkoba langsung dinonaktifkan atau diberhentikan dari keanggotaan partai. Maka dengan demikian, DPP P3 memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Ketua DPC P3 Kabupaten Labuhan Batu Utara atau Laburan, Sumatera Selatan.